Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Esti. Ya, bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, iya Bu Dewi. Tadi ada WA dari Bu Dewi. Kita mau ada bertemu di sore ini. Apa nih tujuan dari pertemuan kita di hari ini? Apa yang ingin diobrolkan sama Bu Dewi? Ya sebenarnya ini ada yang harus saya obrolkan ini, yang saya curhatkan ini Bu Esti mengenai permasalahan saya di sekolah. Salah satunya juga mengenai padatnya jadwal kita pada bulan Oktober ini Bu Esti. Apalagi kan di Oktober ini kan kita juga merayakan ulang tahun Kabupaten Jombang ya Bu Esti. Kita juga merayakannya tuh dengan mengadakan tari remo secara massal bersama-sama pada tanggal yang sama. Nah, ini masalahnya Bu Esti, karena adanya kegiatan kegiatan-kegiatan tambahan seperti itu yang membuat saya tuh sering meninggalkan kelas, Ibu. Padahal untuk SD kita mau STS sumatif tengah semester itu akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober. Nah, minggu-minggu ini mulai hari Senin kemarin saya sering sekali meninggalkan kelas saya. Akhirnya tuh saya merasa kayaknya ini murid-murid saya itu banyak tertinggal materi yang langsung saya sampaikan. Jadi selama ini hanya saya kasih tugas-tugas saja suruh mengerjakan begitu Ibu. Itu adalah permasalahan saya pada hari ini. Ya, berarti dari obrolan atau cerita Bu Dewi tadi, masalahnya Bu Dewi bingung karena di sekolah ada jadwal anak-anak tari remo untuk persiapan HUT di Jombang, ada persiapan PTS anak-anak. Nah, itu masalahnya ya. Terus Iya betul apa Ibu. keberhasilan dari coaching yang akan kita lakukan di sore ini? Keberhasilan pada coaching kita pada sore hari ini itu saya ingin nanti pada terakhir nanti kita tuh bisa mendapatkan solusi, khususnya saya bisa mendapatkan solusi bagaimana nanti supaya saya itu tidak merugikan murid-murid saya. Jadi saya ingin melakukan suatu hal yang tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi anak-anak itu materinya juga tersampaikan. Terus anak-anak yang latihan nari juga bisa berangkat untuk menari. Seperti itu Ibu. Ya, semoga kita sore ini bisa mencari solusi dari permasalahan yang Bu Dewi hadapi ya. Iya Ibu. Kemudian dari cerita Bu Dewi tadi tentang permasalahan dari jadwal yang begitu padat, itu dengan ke- cerita-cerita itu kesempatan apa yang Bu Dewi miliki untuk memperbaiki keadaan tersebut? Jujur saja kesempatan yang saya miliki itu yang pertama untuk yang latihan nari dulu sepertinya tidak harus saya yang mengantar karena ada banyak guru yang lainnya, jadi enak lebih bergantian gitu Ibu. Jadi biar tidak kelas saya saja yang ditinggal jam kosong gitu Ibu. Setelah itu kesempatan saya yang kedua adalah mungkin saya bisa mencari metode-metode bagaimana anak-anak itu tidak tertinggal materi karena sebentar lagi juga mau ujian gitu Ibu. Jadi sebagai guru, kesempatan saya adalah saya bisa mencari metode yang cocok seperti itu Ibu. Ya, jadi untuk belajar tari tadi, Bu Dewi mengharapkan bisa bergantian dengan teman yang lain, Iya dan betul. untuk anak-anak bisa menggunakan metode belajar yang bervariasi. Ya, mereka tidak bisa bersama Bu Dewi ya belajarnya. Iya betul. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa nih keadaannya Bu Dewi saat ini? Saya rasa saya sekarang masih ada di posisi 7 Ibu. Karena saya juga sedang mencari metode yang cocok gitu loh Ibu. Eh, saya itu merasa selama itu saya telah merugikan murid-murid saya. Jadi gimana supaya mereka tuh tidak merasa dirugikan. Terus pekerjaan tambahan saya itu juga terselesaikan. Jadi saya merasa saat ini saya tuh ada di nomor skala 7. Ya,
Dari perasaan-perasaan yang dirasakan oleh Bu Dewi tadi, pasti Bu Dewi juga berpikir kekuatan apa sih yang sudah dimiliki Bu Dewi agar solusi bisa dari permasalahan itu bisa terwujud. Ya, Jadi kekuatan apa nih dari diri Bu Dewi sendiri? kekuatan yang saya miliki adalah yang pertama sebagai seorang guru, sekiranya tuh saya tuh mengerti apa tugas utama saya dan juga apa tugas tambahan saya. Sebagai seorang guru, tugas utama saya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kalanya saya harus mendahulukan anak-anak saya di kelas terlebih dahulu, barulah tugas tambahan. Namanya kan juga tugas tambahan, bukan tugas prioritas gitu Ibu. Jadi prioritas saya tetap saya mengajari anak-anak di dalam kelas gitu. Ya, jadi Bu Dewi sudah mengetahui nih ya. Jadi saya tuh tahu bahwa kekuatan saya itu di sini Mm-mm. karena saya sudah tahu mana yang pekerjaan utama, mana yang bukan gitu ya. Bukan. Jadi dari kekuatan itu peluang atau kemungkinan apa nih yang bisa diambil dari keadaan ini, Bu? Peluang yang bisa saya ambil adalah saya langsung curhat atau saya terbuka kepada para pemegang wewenang, khususnya itu adalah kepala sekolah. Saya cerita kepada kepala sekolah apa-apa yang telah saya rasakan, bagaimana dengan murid saya. Bapak sekiranya mungkin bisa dijadwalkan untuk menjadi pendamping tadi remo, tidak harus saya. Jadi peluang yang bisa saya lakukan adalah saya melakukan negosiasi atau terbuka cerita begitu Ibu kepada kepala sekolah saya, agar kepala sekolah saya itu juga mengerti Ibu Dewi ini selain tugas tambahannya itu banyak sekali, selain guru penggerak beliau juga mengajar di kelas gitu Ibu. Ya, jadi Bu Dewi nanti kemungkinan yang akan dilakukan jadi langsung ya bernegosiasi Ya, atau mengutarakan pendapatnya apa yang dirasakan saat ini kepada yang berkepentingan lainnya ya agar bisa ditemukan solusinya ya. mm, Nah, dari permasalahan ini juga ada selain peluang juga ada pasti hambatan nih. mm. Hambatan yang menghalangi untuk meraih tujuannya Bu Dewi ini apa ya kira-kira? Hambatan yang saat ini saya pikirkan itu adalah rekan-rekan guru saya gitu. Semoga rekan-rekan guru saya itu mau gitu diajak gantian itu. Terus hambatan yang kedua itu selain tugas tambahan yang tadi itu, kadang-kadang itu kita karena sekarang itu kita mau AKM ya Bu ya, mau ANBK ini tambahan tugas yang mendadak ini kadang-kadang jadi proktor atau teknisi. Nah, tugas-tugas tambahan yang datangnya mendadak itu kadang itu menjadi hambatan buat saya. Ada satu lagi Bu, selain itu juga kita kan namanya manusia ya Bu ya, kadang kita tuh nggak selamanya tuh sehat karena banyaknya aktivitas gitu, kadang kita juga bisa drop juga. Nah, kalau namanya sakit kan datangnya kan tidak direncanakan, jadi tiba-tiba sakit. Nah, seperti itu jelas sekali yang sangat menghambat saya Ibu untuk melaksanakan tujuan-tujuan saya dan pekerjaan-pekerjaan saya. Ya, semoga hambatan-hambatan itu tadi bisa tidak terjadi ya Bu ya. Jadi Iya, kita diberikan amin. Iya, amin kesehatan, Bu. semoga teman-teman juga bisa mengerti dengan Amin. keadaan kita. Iya, Ya, betul. fokus lagi ke permasalahan kita dan Iya. solusi. Mari kita coba berpikir solusi apa nih yang bisa dilakukan untuk memecahkannya ini ya. Solusi apa yang Ibu Dewi pikirkan? Hmm, solusi saya berarti selain saya melakukan negosiasi kepada kepala sekolah, tentunya saya juga harus bernegosiasi kepada rekan saya, rekan sejawat saya. Saya jelaskan, tolong saya digantikan untuk menjadi guru bimbingan atau bimbingan menari, atau kita gantian lah gitu. Kalau misalnya kita jelaskan alasannya apa gitu. Iya, karena tugas saya banyak, saya nggak mungkin meninggalkan kelas saya selama 1 minggu full gitu Ibu. Jadi memang suatu negosiasi itu harus disertai dengan alasan itu. Lalu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak terduga, kayak misalnya yang penyakit datang tiba-tiba, itu berarti ya saya harus menjaga kesehatan saya Ibu. Ketika saya lelah, ketika saya capek, ya saya tidur.
atau saya juga apalagi musimnya seperti ini ya, saya tidak minum es, betapa panasnya, betapa hausnya gitu. Kayaknya bener jaga diri Bu, karena kan memang pepatah mengatakan bahwa lebih baik menjaga daripada mengobati gitu itu. Iya, sepertinya solusi Bu Dewi ini sudah sangat pas ya dari Ya, permasalahan Bu Dewi yang telah dihadapi ini. Kira-kira jangka waktu kapan untuk dilaksanakan strategi yang sudah direncanakan sama Bu Dewi nih? Kapan bisa dilaksanakannya ini? Saya rasa besok saya akan mulai bernegosiasi kepada kepala sekolah saya. Setelah dengan kepala sekolah saya, maka yang tujuan saya berikutnya adalah eh, teman-teman saya, rekan sejawat saya di sekolah, Ibu. Karena kepala sekolah dan juga teman-teman guru itu yang sangat membantu saya sekali untuk mengatur waktu saya, juga mengatur pekerjaan saya yang ada di sekolahan. Iya. Kemudian nanti setelah Bu Dewi melakukan solusi yang Bu Dewi ambil tadi, ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Dewi lakukan apa coba? Menurut Bisa saya diungkap. ukuran keberhasilannya, karena tadi tujuan yang pertama saya adalah seorang guru itu merupakan pemimpin pembelajaran, artinya keberhasilan saya adalah bagaimana saya tidak merugikan murid-murid saya dengan banyaknya jam kosong. Itu Ibu kiranya. Setelah itu juga saya tuh bisa mendampingi anak-anak ketika mereka itu sedang belajar. Jadi bukan cuma saya ngasih soal suruh kerjakan dikumpulkan, tidak seperti itu, tapi yang namanya belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu Bu. Kadang kan kita juga mau akan ujian tanggal 10, jadi waktunya tuh sangat mepet sekali Bu. Jadi ya keberhasilan saya, ukuran keberhasilannya ketika saya merasa bahwa murid saya itu tidak merasa dirugikan. Ya. Jadi ukuran keberhasilannya nanti ketika murid-murid Bu Dewi tidak merasa dirugikan lagi dengan Bu Dewi yang bisa Mm-mm. konsisten ada di kelas dan bisa belajar bersama dengan anak-anak ya seperti Iya, itu ya Bu Dewi ya. iya Ibu. Ya. Hmm. Jadi kemudian apa nih komitmen dari rencana aksi ini? Apa komitmen Ibu? Ya, komitmen saya adalah seperti tujuan saya tadi. Ibu tadi menanyakan bahwa kapan jangka waktunya. Oke, komitmen saya akan mulai besok. Yang kedua adalah komitmennya adalah di mana saya mendampingi anak-anak saya, murid-murid saya itu di dalam kelas. Karena itu adalah tugas utama saya sebagai seorang guru. Gitu, Ibu. Ya, bagus sekali. Bu Dewi sudah berkomitmen segera melaksanakan dari rencana yang sudah direncanakan tadi ya. Ya, Iya, Ibu. pasti dari rencana-rencana itu ada orang-orang yang akan membantu, yang harus Bu Dewi ajak untuk berkolaborasi. Nah, Betul. menurut Bu Dewi, siapa saja yang bisa membantu dalam menjaga komitmen ini? Tentunya kepala sekolah saya dan juga rekan-rekan sejawat saya, Ibu. Ya, ya. Kemudian bagaimana nih nanti tindak lanjut setelah sesi coaching ini, setelah Bu Dewi menemukan solusi dan akan segera melaksanakan, kemudian orang-orang yang membantu Ibu Dewi sudah ada. Bagaimana nih tindak lanjutnya setelah coaching ini selesai? Tindak lanjut setelah coaching ini selesai, tentunya nanti saya akan melaksanakan komitmen saya itu langsung mulai besok sesuai dengan jangka waktu. Di pertemuan kita berikutnya, saya sudah melaksanakan rencana-rencana saya tadi, dan saya menunjukkan kepada Bu Esti bahwa saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan saya gitu Bu. Tapi kalau misalnya saya ternyata tidak sesuai rencana, ya jelas saya membutuhkan Bu Esti lagi untuk membantu saya menemukan jawaban solusi dari permasalahan saya, Ibu. Iya, siap. Saya selalu siap untuk Bu Dewi, Iya, terima kasih, siap Bu. untuk membantu dan semoga solusi yang dihadapi solusi untuk permasalahan kali ini bisa dilaksanakan dengan baik Iya, dan Ibu. bisa menemukan jalan keluarnya jadi anak-anak bisa belajar dan kegiatan di sekolah juga bisa terlaksana semuanya. Iya, Saya Ibu. selalu siap untuk menerima, mendengar dari curhatan dari Ibu Dewi ya.
Terima kasih untuk sore ini karena waktunya saya rasa sudah cukup ya Bu Dewi ya. Iya, Terima Ibu, terima kasih. kasih banyak Ibu atas waktunya Ibu Esti. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini sebagai pengamat proses coaching Bu Esti dan Bu Dewi. Bu Esti sebagai coachnya, Bu Dewi sebagai coachnya. Menurut pengamatan saya, Bu Esti sudah secara runtut melakukan alur tirta, mulai dari tujuannya sudah digali dengan baik, terus identifikasi masalahnya, indikator permasalahan, terus indikator keberhasilan, sampai rencana tindak lanjutnya seperti apa, dan lain-lain, termasuk dukungannya apa saja, tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Itu semuanya sudah dilakukan oleh Bu Esti. Terima kasih, diskusinya sangat baik sekali. Terima kasih Pak Hamid. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Hamid, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat sore juga. Iya, Bapak sesuai jadwal hari ini waktunya saya melakukan coaching dengan Pak Hamid. Ya, kira-kira di pertemuan kita coaching pada hari ini apa sih yang ingin diceritakan oleh Pak Hamid mengenai Pak Hamid permasalahan di sekolah ataupun di mana gitu Pak? Ya, jadi gini Bu Dewi, ketika saya ini ditunjuk sebagai guru kelas 1, ini terjadi permasalahan, apalagi karena saya guru laki-laki ya, untuk mengatasi anak-anak kecil kelas 1 yang lulusan dari TK ini agak kesulitan ketika menemui anak-anak yang kurang bisa membaca. Ada yang mulai nol nggak bisa baca karena di TK-nya itu dia kurang dapat perhatian dari gurunya dan orang tuanya mungkin juga. Jadi ketika sudah masuk SD ini banyak anak-anak yang masih belum bisa baca. Jadi ini yang jadi permasalahan saya saat ini, Bu Dewi. Berarti tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah menemukan solusi dari cerita Pak Hamid yang tadi itu ya, dari permasalahan Pak Hamid. Oke, Pak Hamid tadi kan sudah cerita nih Pak mengenai permasalahan Pak Hamid, yaitu Pak Hamid sebagai guru kelas 1 ternyata siswanya Pak Hamid itu ada yang bisa baca, ada yang nggak bisa baca. Dengan adanya perbedaan itu, nah sekarang yang diinginkan ukuran keberhasilan Pak Hamid itu apa sih? Keinginan saya selama 3 bulan bagi anak-anak yang nanti bisa belajar cepat, ini saya ingin sudah bisa baca dengan seperti teman-teman yang lain, meskipun tidak lancar 100%, yang penting dia sudah tahu huruf, sudah bisa membaca beberapa kata dengan baik. Nanti 1 semester itu saya ingin lebih dari 70% semua anak-anak sudah bisa baca. Maksimal nanti nggak sampai 1 tahun semuanya tidak ada PR itu. Jadi karena di sekolah saya ini ditargetkan anak kelas 1 itu harus bisa membaca, maka saya juga pengen targetnya nanti semua kelas 1 bisa membaca tanpa ada permasalahan. Oke, jadi permasalahannya anak-anak tidak bisa baca, dan ukuran keberhasilan Bapak adalah Bapak itu ingin supaya anak-anak itu pada saat waktu 1 semester bisa baca semua Pak ya, di dalam kelas itu. Meskipun tidak semuanya, paling nggak tahulah huruf, baca per kata, kalimat gitu ya Pak. Sekarang kita masuk ke season berikutnya nih Bapak. Pak Hamid sebagai guru kelas 1, saya rasa Pak Hamid itu pasti memiliki suatu kesempatan. Nah, kira-kira nih sebagai guru kelas 1, kesempatan apa yang Pak Hamid miliki sekarang? Jadi kesempatan yang saya miliki ini karena kelas 1 ini memang tujuan guru kelas yang ngajar di kelas 1 ini difokuskan hanya mengajari calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Jadi kami dari sekolah tidak diberikan beban yang lebih dari itu. Seandainya lebih,
itu suatu bonus. Akan tetapi lebih fokus pada anak-anak agar bisa membaca dengan baik, menulis dengan baik, dan berhitung dengan baik. Jadi saya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajari anak-anak membaca. Iya, itu adalah kesempatan Pak Hamid, dan itu saya rasa kesempatan yang sangat bagus Bapak. Jadi kan Bapak tidak merasa terbebani, hanya satu tujuannya, yaitu gimana anak ini bisa baca, tulis, dan berhitung. Baik, kira-kira nih dari kesempatan Pak Hamid tadi, dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Hamid sekarang di angka berapa Pak? Posisinya mungkin masih 6 karena masih pengalaman pertama ini. Iya, saya doakan supaya Pak Hamid bisa naik tingkat ya Bapak ya, supaya bisa di skala yang lebih tinggi lagi dong Bapak. Sekarang kita berdiskusi mengenai kekuatan. Kekuatan apa yang telah Pak Hamid miliki sebagai guru kelas 1 dengan tujuan Pak Hamid yang tadi? Ya. Jadi kekuatan saya ini karena di kelas 1 ini di sekolah kami itu kami diberikan fasilitas atau juga bantuan dengan adanya guru mitra. Guru mitra ini adalah salah satu guru yang mengajar mata pelajaran lain selain tematik. Kalau sekarang itu selain pelajaran yang IPA, IPS yang kurikulum merdeka itu semuanya nanti diajar oleh guru mitra. Jadi guru mitra ini secara khusus membantu satu kelas di kelas 1 saja. Maka nanti saya ingin minta bantuan beliau. Jadi ketika beliau mengajar anak-anak yang lain yang bisa membaca, maka anak-anak yang belum bisa membaca ini saya ajak keluar. Saya carikan tempat yang nyaman untuk mereka. Saya drill membaca. Saya ajarin membaca, cara-cara membaca dengan metode-metode yang menyenangkan. Jadi itu salah satu kekuatan yang saya miliki. Jadi adanya bantuan dari guru mitra itu merupakan yang nantinya akan menjadi kekuatan dari Pak Hamid ya Bapak ya. Selain kesempatan, kekuatan, dan peluang, sekarang kita sekarang membicarakan tentang peluang nih Pak. Kemungkinan apa yang bisa Pak Hamid ambil dari adanya guru mitra tadi? Pak Hamid sudah menjelaskan, karena dapat bantuan dari guru mitra, maka Pak Hamid tugasnya ya saya tuh hanya fokus untuk ngajari anak-anak itu baca, tulis gitu Pak. Jadi peluang saya lebih banyak karena dengan adanya guru mitra tadi saya memiliki peluang yang lebih. Jadi saya memanfaatkan kesempatan yang ada ketika guru mitra ini mengajar, maka saya harus mengajari anak-anak yang belum bisa baca. Dan selain itu saya juga akan memanfaatkan media-media yang ada di sekolah, karena di sekolah kami sudah ada LCD proyektor, internet sudah terjangkau di semua kelas, jadi bisa diakses di kelas. Jadi kemungkinan saya juga memanfaatkan media-media yang ada itu. Iya, wah keren sekali ya Bapak kalau begitu. Kira-kira nih Pak, dari rencana-rencana Bapak, pasti yang namanya satu rencana itu pasti ada yang namanya hambatan. Kira-kira menurut Bapak ini apa sih hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Pak Hamid untuk meraih tujuan anak-anak kelas 1 bisa kalistung? Ya. Biasanya gangguannya yang saya alami adalah motivasi anak-anak untuk belajar membaca. Kadang-kala mereka malas, itu yang membuat mereka sulit untuk bisa membaca. Terus hambatannya juga ketika di rumah orang tua itu tidak mau mengajak anaknya untuk belajar membaca, karena kalau hanya belajar dari sekolah waktunya yang mungkin kurang. Jadi perlu bantuan orang tua untuk membantu mengajari anaknya di rumah, paling tidak memantau saja biar anak-anak belajar apa yang telah diajarkan di sekolah, seperti itu. Iya, Bapak, itu adalah yang hambatannya. Kira-kira nih Pak, solusi dari hambatan yang Pak Hamid sebutkan tadi itu apa Pak? Solusi. Jadi untuk anak-anak yang kurang motivasinya, ini saya mencoba membuat pembelajaran yang menyenangkan, mungkin dengan game.
Jadi anak-anak seolah-olah dia tidak sedang belajar membaca, akan tetapi dia sedang bermain. Kita bermain sambil belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasinya juga, saya tadi memanfaatkan media yang ada. Saya putarkan video-video pembelajaran membaca, biar mereka juga senang. Dia akan melihat video yang menarik. Mungkin juga biasanya ada nyanyi-nyanyian sambil membaca, menghafal kosakata sambil bernyanyi. Itu mudah-mudahan bisa memotivasi anak-anak seperti itu. Terus untuk yang hubungan dengan orang tua, akan terus berkomunikasi, bisa via WA. Nanti juga kalau memang masih kurang efektif, akan saya panggil orang tua yang memang kurang bisa diajak kerjasama untuk ngajari anaknya di rumah. Itu Ya, itu tadi ada rencana-rencana yang Pak Hamid sebutkan ya. Jadi solusinya adalah yang seperti itu. Kira-kira nih Pak, dari yang Bapak sebutkan mengenai solusi tadi itu kan banyak sekali Pak, yang dari game, dari menghubungi wali murid. Kira-kira adakah prioritas yang akan Pak Hamid lakukan yang pertama kali itu apa Bapak? Jadi yang pertama kali pasti karena itu tadi permasalahannya tentang motivasi, maka saya tadi menggunakan media dulu. Jadi saya optimalkan di sekolah dulu, media-media yang ada seperti internet tadi, LCD projector itu yang saya manfaatkan. Terus game-game tadi itu yang utama. Jadi di sekolah saya utamakan, dioptimalkan. Kalau memang orang tua sudah lepas tangan, tidak mampu karena mungkin anaknya juga di rumah sulit diatur, ya kami optimalkan kegiatan pembelajaran di sekolah itu. Iya, sekarang saya akan tanya jangka waktunya Bapak. Bapak udah buat skala prioritas apa yang Bapak lakukan, sekarang bagaimana dengan jangka waktunya? Kapan nih Pak Hamid mau melakukan hal tersebut? Secepatnya. Jadi karena kegiatan diskusi kita hari ini dan solusinya sudah terpikirkan hari ini, maka insya Allah mulai besok secara bertahap akan saya mulai rencana-rencana itu. Oke, Bapak, sekarang kita masuk ke rencana aksi ya Bapak ya. Mengingatkan Pak Hamid di awal tujuan tadi. Ini sekarang saya mau tanya nih, Pak Hamid, sekali lagi nih saya tanyakan, apa ukuran keberhasilan rencana Pak Hamid? Iya. Jadi ukurannya anak-anak bisa membaca. Saya inginnya 3 bulan pertama anak-anak yang cepat sudah bisa membaca. Ya. Terus menengahnya nanti 1 semester Ya. itu sudah bisa membaca maksimal 70% ke atas. Nanti selesai kelas 1 naik kelas 2 secara total semuanya sudah bisa membaca dengan lancar. Oke, ya. Sekarang Pak, saya ingatkan lagi kepada Pak Hamid nih, kira-kira bagaimana cara Pak Hamid untuk mengantisipasi gangguan? Oke, untuk mengatasi gangguan yang ada, saya perlu mempersiapkan media-media yang dibutuhkan anak-anak agar tetap semangat belajar, terus tetap berkomunikasi dengan orang tua dengan baik. Semoga orang tua juga termotivasi untuk mengajari anaknya meskipun agak sulit juga, tetap kita sama-sama belajar untuk mengajari anak-anak menjadi anak-anak yang bisa membaca dengan lancar. Iya Bapak, sekarang nih Pak, kita masuk ke sesi terakhir Bapak. Yang saya tanyakan pertama nih Pak, komitmen Pak Hamid nih untuk rencana aksi yang telah Pak Hamid rencanakan. Jadi komitmen saya akan membuat jurnal, jurnal pembelajaran yang di mana step by stepnya itu akan saya tulis sampai benar-benar tujuan saya tercapai. Oke, Biar sekarang apalagi nih Pak, selain buat jurnal selalu termotivasi. Selain jurnal, maka komitmen saya adalah membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak biar selalu semangat belajar membaca. Terus komitmen saya akan selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua untuk sama-sama mengajar anaknya
meskipun dalam di rumah, tidak di sekolah. Oke, saya pegang ya Pak komitmennya Insya Bapak. Allah. Sekarang ini Pak, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Pak Hamid untuk menjaga komitmen yang telah Pak Hamid katakan tadi? Yang bisa membantu saya yang pertama rekan sejawat saya tadi, guru mitra, ini yang selalu saya ajak bersama-sama untuk mengajar anak-anak membaca. Jadi ketika saya mengajar, guru mitra juga akan mengajari membaca. Yang kedua, kesiswaan. Di sekolah kami ada kesiswaan, meskipun di SD karena ada kebijakan khusus. Jadi saya akan minta bantuan dari kesiswaan untuk selalu memantau kegiatan kami. Biasanya ada 1 bulan sekali ada evaluasi, biar kegiatan membaca ini selalu berjalan lancar. Yang terakhir, kepala sekolah di sekolah agar selalu mendukung program kami untuk anak-anak agar bisa membaca dengan lancar. Oke, Pak Hamid, sekarang menurut Pak Hamid nih, bagaimana sih dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita pada hari ini? Jadwal coaching kita berikutnya nih tentunya. Oke. Jadi tindak lanjutnya pasti ini harus segera dilakukan, dan jadwal-jadwal tadi, jurnal dan media-media yang lain segera dipersiapkan agar segera terwujud tujuan kami. Iya Bapak, jadi saya doakan semoga nanti dalam waktu 1 semester kelas 1 jenengan bisa baca semua, jenengan bisa menemukan metode yang baik juga buat anak-anak, dan juga bisa tetap menjaga komitmen Bapak. Bapak, kalau gitu saya akhiri dulu kegiatan coaching kita pada hari ini. Terima kasih Pak Hamid. Saya doakan semoga rencana-rencana Pak Hamid semuanya berhasil, menjaga komitmen. Pak Hamid juga tidak lupa akan tujuan yang ingin Pak Hamid capai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi telah membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Pak Hamid. Dari hasil pengamatan saya tadi, Bu Dewi sudah sesuai dengan alur kita dalam melaksanakan coaching pada hari ini, karena pada bagian percakapan tadi sudah menunjukkan tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coaching. Kemudian Bu Dewi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Ya, begitu dari tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti. Sepertinya membuat RPP dan menyiapkan dulu, memetakan siswa dulu. Jadi kita tahu juga apa sih minat belajar anak-anak. Nah, itu rencana saya itu besok minat belajarnya itu saya masukkan ke RPP yang berupa misalnya di pembelajaran SBDP itu Pak, besok seni rupa itu saya minta anak-anak menggambar. Nanti waktu mewarnai itu anak-anak bisa menyesuaikan dengan minat mereka, ingin mewarnainya dengan warna alami atau warna buatan gitu. Jadi kita mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang sesuai dengan minat belajar anak masing-masing, Pak. Begitu, Pak. Dalam mempersiapkan ini kira-kira ada kendalanya atau tidak? Sepertinya tidak, Pak, karena nanti saya mudah untuk mendapatkan alat dan bahan itu, juga bisa menyusun RPP-nya karena ada beberapa waktu yang luang untuk bisa segera menyusun RPP tersebut, Pak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira selain lanjutan sendiri, mungkin ada orang lain yang bisa membantu mempermudah pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya berdiferensiasi? Iya Pak, rencananya saya akan mengajak Bu Ina untuk berkolaborasi karena saya rasa beliau kan selalu
kreatif dalam membuat ide-ide dalam pembelajaran, Pak. Jadi saya akan meminta beliau untuk sharing bagaimana masukan tentang kegiatan yang saya rencanakan, Pak. Oke. Oke, ada masalah lagi tentang berdiferensiasi. Mungkin ke depannya untuk mempermudah ketika pembelajaran selanjutnya, rencana Ibu agar terus menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi gimana? Iya, Pak. Kayaknya kalau saya sudah selesai dengan kegiatan atau variasi strategi pembelajaran berdiferensiasi besok, Pak, saya akan belajar lebih lanjut lagi melalui akun-akun di internet, di YouTube. Mungkin Ya, banyak ya, Pak ya, tentang macam-macam strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain, Pak. oke, bagus. Alhamdulillah, Bu Esti, kita sudah di akhir sesi ini. Eh, apa yang Bu Esti dapatkan dari diskusi kita pada sore hari ini? Iya, Pak. Terima kasih kesempatannya dan waktunya karena saya rasa dari rancangan atau kebingungan saya tadi, saya sekarang sudah bisa menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan saya terapkan ke anak-anak. Dan saya kira itu sangat cocok sehingga untuk tindak lanjutnya saya besok akan mencari sumber-sumber lain agar bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih bervariasi lagi, Pak. Terima kasih, Pak Hamid ya. Ya, sama-sama Bu Esti. Semoga nanti Bu Esti selalu bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, bisa selalu membuat ide-ide baru, dan anak-anak juga selalu semangat ketika belajar dengan Bu Esti. Ya, Terima Pak. kasih Bu Esti. Kita sambung di lain waktu. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami Bu Esti. Ya. Ya, terima kasih Bu Esti dan Pak Hamid. Di sini saya sebagai pengamat coaching yang telah dilakukan oleh Pak Hamid. Menurut saya pada coaching ini Pak Hamid sudah mendiskusikan percakapan coaching dengan sangat baik. Pak Hamid sudah melakukan prinsip coaching, yaitu salah satunya adalah mengenai kemitraan. Selain itu, Pak Hamid juga telah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Esti. Selanjutnya, pada catatan saya di sini, pada saat percakapan, Pak Hamid juga sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Esti dan juga indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Esti tadi. Jadi menurut saya sudah sangat bagus sekali coaching yang telah dilakukan oleh Pak Hamid. Terima kasih Bapak. Terima kasih.